Makanya sampai saat ini kebun kurma masih memenuhi daerah Kuba. Dan insya Allah mungkin kebun kurma yang akan kita kunjungi pagi hari Ya, ini nggak jauh-jauh dari Masjid nanti Kuba. masuk angin lagi. Bahkan di daerah Kuba juga Rasulullah SAW berdoa bagi para penduduk kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik lana fi sa'ina wa mudbina, mud kami, ya, dua neraca timbangan yang sering digunakan oleh orang-orang di zaman itu. Jadi selain istimewa masjidnya, istimewa penduduknya, Rasulullah SAW juga berdoa bagi kota Madinah secara umum. Dan saat itu beliau sampaikan doa tersebut ketika beliau berada di Kuba bagi makanan-makanan yang ada di sana. Di samping itu daerah Kuba juga dikenal dengan sumur-sumurnya. Ya, jadi orang-orang di zaman Rasulullah SAW mendapatkan persediaan air minum dari sumur-sumur yang ada di sekitaran kota Madinah. Dan beberapanya terdapat di Kuba. Di Kuba ada sumur Aris yang letaknya di samping Masjid Kuba. Kemudian di Kuba nanti kita akan berkunjung ke sana. Namun sesampainya nanti kita di parkiran, jangan lebih dahulu mencar. Kita turun sama-sama dulu, ya, kita turun bersama-sama. Kita tentukan terlebih dahulu meeting point kita. Baru setelah itu kita pisah, yang laki-laki sholat di tempat laki-laki dan yang perempuan sholat di tempat perempuan. Nah, untuk yang perempuan itu perlu diperhatikan. Ketika sholat nanti jangan terlalu mencar-mencar, jangan terlalu mencar-mencar, supaya bisa keluar bareng-bareng, masuknya bareng-bareng, keluarnya bareng-bareng, supaya nggak ada yang ketinggalan di dalam. Kalau ada yang ketinggalan di dalam repot, saya sama Mas Fajin nggak bisa masuk. Nah, kecuali Mas Fajin mau pakai abaya dulu. Nggak tahu. Cuman kayaknya pemandangannya akan mengerikan sekali. Masjid Kuba. Di Masjid Kuba. Masjid Kuba. Beri makan mereka semua. Nah, itu terjadi di rumahnya Jabir. Nah, di depan kita ini Bapak Ibu, masjid yang berwarna putih yang ada di depan kita. Masjid Qiblatain, terletak di pemukiman Bani Salimah. Ya, dahulu masjid ini bernama Masjid Bani Salimah, namun saat ini lebih terkenal dengan sebutan Masjid Qiblatain, yang berarti masjid dua kiblat. Dinamakan demikian karena Masjid Bani Salimah ini merupakan masjid pertama yang mengalami perubahan kiblat. Dahulu Rasulullah SAW ketika beliau sampai di kota Madinah, Rasulullah SAW sholat selama ini dikenal dengan sebutan Masjid Al-Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Ya. Alasan penamaan dua kiblat bukan karena kita di situ sholatnya ngadep ke dua kiblat, enggak. Kemudian Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang pahala yang didapat oleh orang yang menyolati jenazah, kata beliau SAW, pahala minimal yang didapatkan oleh orang yang menyolati jenazah adalah sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud juga menjadi saksi meletusnya pertempuran yang dikenal dengan Perang Uhud yang terjadi. Bukan berziarah ke Gunung Uhudnya. Nah, ini yang sering disalahpahami oleh beberapa jamaah. Beberapa jamaah ketika datang ke lokasi Perang Uhud, mereka berziarah ke makam para syuhada Uhud sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Datang ke pemakaman para syuhada Uhud, berziarah kepada mereka, ya, mendoakan mereka dan mengucapkan ucapan selayaknya orang yang ingin seperti mereka. Makam Pemakaman para syuhada Perang Uhud. Tempat yang dianjurkan untuk dikunjungi ketika seseorang ada di kota Madinah. Selain ada makam Rasulullah dan juga ada makam Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi, ini makam ketiga yang dianjurkan untuk diziarah.
yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW semasa hidup beliau sering beberapa kali, pernah beberapa kali berkunjung ke sini dan berziarah kubur ke pemakaman para syuhada Uhud, mengingat pengorbanan mereka yang sudah mereka lakukan apabila Rasulullah SAW dan syariat Islam ke tempat ini. Setelah sholat fajar, beliau membariskan pasukannya memanjang antara di sebelah sana Bapak Ibu sampai gunung Uhud yang ada di sebelah sini. Jadi kalau ada di sebelah sana, gunung yang ada di sebelah sana atau bukit di sebelah sana dulu namanya Jabal Ainain, Gunung Ainain. Sekarang sudah lebih dikenal dengan sebutan Pemanah. Karena dua gunung tersebut dahulu Rasulullah SAW menugaskan 50 orang sahabat. Gunung para pemanah pada perang Uhud, Gunung Ainain. Menyadari bahaya dari sayap kanan pasukan Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ini adalah lokasi peperangan Uhud. Nah, itu adalah gunung yang menjadi tempat para pemanah Rasulullah bertahan untuk melindungi pasukan agar pasukan kafir Quraisy tidak masuk ke daerah belakang. Kemudian terjadi pembalikan keadaan di mana pasukan Khalid bin Walid berhasil memukul mundur dari arah belakang. Dari 700 kaum muslimin tewas 70 orang, ini adalah pemakamannya. Dan masjid ini adalah masjid di mana posisi tenda Rasulullah dan tewasnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah SAW dalam kondisi chaos itu mengajak para sahabatnya untuk segera bertahan dan naik ke Gunung Uhud. Nah, ini Gunung Uhud. Gunung Uhud ini dengan para sahabatnya ke Gunung Uhud, kaum kafir Quraisy yang tadi menyerang dari arah belakang, mereka kesulitan untuk menyerang kaum muslimin karena kaum muslimin berada di atas gunung. Bila mereka mengejar, kaum muslimin bisa menembaki mereka dari arah gunung dengan panah, sehingga orang-orang kafir Quraisy mereka tidak melanjutkan serangan. Setelah tewas 70 orang, ini makamnya. Kemudian setelah terjadi peperangan, orang-orang kafir Quraisy kemudian mereka pulang ke arah Mekah dan mereka camp di sekitar Gunung Jamawat. Nah, 3 gunung tersebut ada daerah pemukiman namanya Hamroh Asadiyah. Karena syarat suatu pasukan menang itu ada 3. Satu, apakah mereka berhasil membunuh pemimpinnya atau merebut kota Madinah. Kedua, apakah mereka berhasil merebut Panji. Dan yang ketiga, harus bisa ngecamp selama 3 hari. Dan mereka orang-orang kafir ngecamp di sana selama baru 1 hari. Rasulullah SAW mengajak para sahabat yang sedang posisi luka dan posisi sedang mengalami kerugian untuk melakukan penyerangan kepada kaum kafir di daerah Hamroh tersebut. Dan orang-orang kafir kemudian kaget dan mereka dalam posisi kaget tersebut segera kabur ke arah Madinah menggunakan unta-unta mereka. Sebelumnya Rasulullah SAW telah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengecek kemana para orang-orang kafir Quraisy tersebut, apakah mereka kembali menyerang Madinah atau kembali ke Mekah. Ali bin Abi Thalib bertanya, bagaimana saya bisa tahu? Caranya menurut Rasulullah, lihat dari kendaraannya. Kalau pakai kuda berarti menyerang balik kepada Madinah, tapi kalau pakai unta ternyata akan pulang ke Mekah. Dan ternyata Ali bin Abi Thalib melihat mereka menggunakan unta dan mereka melakukan pemukiman di situ Hamroh. Pemukimannya berada di balik 3 gunung tersebut. Gunung Uhud ini menjadi satu saksi sejarah bahwasanya 14 abad yang lalu ternyata telah ada sebuah pertempuran yang menakjubkan di mana Rasulullah dan kaum muslimin dinyatakan kalah menurut para sejarah. Tapi sebetulnya kalau melihat dari cerita tersebut tidak sepenuhnya kalah ya, karena di balik posisi Rasulullah dan para sahabat terluka, tapi Rasulullah berani untuk melakukan penyerangan balik
untuk menyerang para kafir Quraisy, dan setelah penyerangan tersebut kafir Quraisy tidak berani terlalu menyerang dan kembali ke kota Mekah. Nanal, Umi, dadah. Eh, 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 padahal. سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحمد لله عظيم الجاه نشهده بأن الكل لله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. Jalanan Masjid Ali bin Abi Thalib. Kita akan berjalan menuju makam baginda Nabi Muhammad SAW yang berada di bawah kubah hijau. Di situ juga berdampingan dengan kedua sahabatnya, yaitu makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan makam Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelah kanan saya ini Masjid Abu Bakar. Sebelah sana Masjid Umar bin Khattab. Kita akan berjalan menuju Masjid Nabawi. Payung-payungnya sudah terkembang di siang hari. Burung-burung berterbangan, berkumpul dan mencari rezeki. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sudah sampai di gerbang Masjid Nabawi. Sebentar lagi akan sampai ke makam Rasulullah SAW.